Halo teman-teman, selamat datang kembali di Edutektif bareng saya Agus Priyatna. Kali ini kita punya topik seru banget yang bakal bikin kalian semangat gerak dan mikir nih. Pernah dengar istilah otak encer? Nah, kali ini kita bakal ngulik gimana caranya bikin otak kita selalu encer. Bahkan lebih dari itu, bisa jadi otak super. Rahasianya gak cuma dari belajar doang dong, tapi apa? Oke, mari kita bedah. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita bakal bedah obrolan menarik sebuah konsep dari Profesor Wendy Suzuki, seorang ilmuwan saraf dan psikolog dari New York University. Beliau ini pakarnya banget soal gimana olahraga itu bisa jadi vitamin super buat otak kita. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas, mari kita PDKT dulu dong, siapa Profesor Wendy Suzuki itu? Alright, jadi Profesor Wendy Suzuki PhD adalah seorang ilmuwan saraf, neuroscientist, dan psikolog terkemuka yang dikenal luas atas penelitiannya tentang hubungan antara fungsi otak, memori, dan efek olahraga. Saat ini, beliau menjabat sebagai Dekan College of Arts and Science di New York University, tempat ia juga merupakan profesor ilmu saraf dan psikologi. Minat utamanya dalam penelitian adalah hippocampus, sebuah area otak yang krusial untuk pembentukan dan retensi memori jangka panjang, terutama memori deklaratif atau fakta dan peristiwa. Melalui penelitiannya, ia tuh telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang plastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi, terutama dalam konteks bagaimana aktivitas fisik dapat secara harfiah mengubah dan meningkatkan struktur serta fungsi otak kita. Nah, Profesor Suzuki juga itu seorang penulis, teman-teman. Salah satunya adalah Healthy Brain, Happy Life, a personal program to activate your brains and do everything better. Dalam karyanya ini, ia tidak hanya berbagi temuan ilmiah, tetapi juga pengalaman pribadinya tentang bagaimana olahraga secara drastis meningkatkan fungsi kognitif dan suasana hatinya, mendorongnya untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan otak. Selain itu, ia juga dikenal karena pendekatannya yang unik terhadap kecemasan, mengubah perspektif umum dari sesuatu yang harus dihindari menjadi potensi kekuatan super yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas, empati, dan flow. Bahkan melalui riset, tulisan, dan presentasinya, Profesor Wendy Suzuki terus menginspirasi banyak orang untuk memahami dan mengoptimalkan kekuatan otak demi kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Oke, itu profil singkatnya ya dari beliau. Teman-teman juga bisa searching lah di Google. Cuman pada kesempatan ini kita bukan membahas tentang profilnya, tapi salah satu obrolan yang sangat menarik. Jadi gini, Profesor Suzuki itu awalnya tertarik banget sama yang namanya hippocampus. Tadi sudah di-spill kan apa itu hippocampus? Nah, itu bagian otak yang penting banget buat memori jangka panjang, alias tempat kita nyimpen semua fakta dan kejadian. Nah, suatu hari, Prof. Suzuki ini ngerasa otaknya itu agak buntu karena kebanyakan kerja. Akhirnya dia nyoba olahraga. Setelah setahun lebih, dia kaget sendiri. Memorinya jadi lebih tajam, fokusnya juga mantap. Dari pengalaman ini, beliau nemuin sebuah fakta menarik dan mengenalkan sebuah konsep yang menarik juga, yaitu neurochemical bubble baths, yaitu mandi gelembung neurokimia, yang terjadi setiap kali tubuh bergerak, melepaskan dopamin, serotonin, noradrenalin, dan endorfin. Jadi intinya setiap kali kita gerak, otak kita itu kayak lagi mandi gelembung neurokimia ini.
Ini yang bikin kita ngerasa bahagia, berenergi, bahkan bisa ngalamin runner's high setelah olahraga. Cuma jalan kaki 10 menit aja, mood itu kita bisa langsung naik. Rasa cemas dan depresi bisa berkurang drastis. Gitu. Ini keren kan? Nah, jangka panjangnya, olahraga ini bisa bikin hipokampus, si gudang memori tadi, dan cortex prefrontal, otak depan kita yang ngatur fokus dan perhatian jadi lebih kuat. Bahkan, hipokampus ini bisa menumbuhkan sel-sel otak baru di usia dewasa. Dan olahraga bantu banget proses itu. Makanya memori kita itu bisa makin tokcer lah gitu. Nah, lalu resep rahasia otak optimal itu ternyata olahraga, teman-teman. Tapi tenang, kamu gak perlu menjadi seorang atlet gitu. Alright, jadi berapa sih takaran olahraga yang pas buat bikin otak kita optimal? Menurut Profesor Suzuki, jalan kaki 10 menit itu udah jadi starter pack yang paling gampang buat ngerasain manfaatnya. Bahkan, penelitian nunjukin kalau orang yang rutin olahraga bisa menunda demensia. Nah, penting banget nih buat masa tua kita nanti. Di labnya Profesor Suzuki juga nemuin kalau orang yang gak terlalu fit tapi rajin olahraga 2-3 kali seminggu selama 45 menit, moodnya itu langsung melonjak. Nah, fungsi otaknya baik yang buat fokus maupun memori juga meningkat pesat. Dan buat teman-teman yang udah sering olahraga, intinya makin banyak keringat, makin banyak manfaat buat otak kita. Mood makin oke, fokus makin tajam, memori makin kuat. Ya, jadi intinya jangan malas gerak pada akhirnya ya. Nah, selain itu, kecemasan itu bisa jadi kekuatan super, teman-teman. Nah, ini nih yang menarik banget. Profesor Suzuki juga ngomongin soal anxiety atau kecemasan. Siapa di sini yang suka cemas? Tenang, itu normal kok ya. Saya juga suka cemas gitu. Tapi kecemasan itu perasaan takut atau khawatir pas kita lagi di situasi yang gak pasti. Ya jelas lah, dunia kita kan uncertainty, asik. Penuh dengan ketidakpastian. Tapi beda ya antara cemas biasa sama cemas klinis yang butuh bantuan profesional. Otak kita itu punya bias negatif atau bias negatif alami, alias lebih cenderung ngelihat hal-hal yang buruk. Ini mekanisme pertahanan dari diri kita sejak zaman purba sebetulnya. Bagian otak yang paling berperan dalam kecemasan itu namanya amigdala, yang otomatis aktif kalau ada bahaya. Sayangnya, kalau lagi cemas parah, otak depan kita yang harusnya bisa nenangin malah jadi mati suri ya. Tapi Profesor Suzuki punya pandangan beda. Menurut beliau, kecemasan itu bisa jadi kekuatan super atau hadiah. Lah, kok bisa? Jadi, gini, menyangkut tentang produktivitas. Jadi ubah semua pikiran, gimana kalau gitu. Jadi daftar harus dilakukan. Maksudnya kekhawatiran itu bisa kita jadikan pemicu untuk bertindak. Terus flow atau aliran. Pernah gak ngerasain momen flow? Alias tenggelam dalam suatu aktivitas karena saking asiknya gitu. Jadi kecemasan bisa bikin momen-momen kecil yang menyenangkan itu jadi terasa lebih manis karena kita udah melewati kecemasan sebelumnya. Kemudian empati. Jadi kecemasan juga yang kita rasakan bisa jadi jembatan buat ngertiin orang lain. Kalau kita tahu rasanya cemas, kita bisa lebih berempati dan nawarin bantuan ke teman-teman yang lagi ngerasain hal yang sama. Jadi intinya kita bisa kok melatih otak kita untuk lebih tangguh menghadapi stres dan kecemasan. Oke teman-teman, pada akhirnya ternyata olahraga bukan cuma buat badan sehat, tapi juga otak cerdas. Dan kecemasan pun kalau kita tahu caranya bisa jadi kekuatan. Jadi mulai sekarang kita harus lebih rajin bergerak, dan coba kita lihat kecemasan dari sudut pandang yang berbeda. Ya siapa tahu itu kekuatan super
yang selama ini tersembunyi. Bisa jadi kan? Oke teman-teman, jika konten ini bermanfaat, silahkan di-share kepada orang-orang terdekat. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.